Hai Sobat Inspira, kalian mau tahu nggak sih 3 fakta unik Siger khas Jawa Barat? Yang pertama, pemakaian adat Sunda yang disesuaikan dengan strata sosial. Contohnya ada pakaian adat Sunda untuk rakyat biasa, pakaian adat Sunda untuk rakyat menengah, dan pakaian adat Sunda untuk bangsawan. Yang kedua, mendapatkan pengaruh dari Jawa Tengah. Letak geografis Sunda yang dekat dengan Jawa Tengah menjadikan terjadinya akulturasi budaya antara kedua daerah tersebut. Dapat terlihat pada pakaian adat Sunda yang berupa kebaya dan beskap memiliki kemiripan dengan kebaya Jawa Tengah, yaitu Surjan Yogyakarta dan beskap Surakarta. Walaupun sekilas tampak mirip, namun tetap ada perbedaan pada hal-hal detail. Perbedaan tersebutlah yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Kemudian ada pakaian adat pengantin Sunda Priangan. Pakaian ini dibagi ke dalam 3 kelompok yang mencakup wilayah Tasikmalaya, Bandung, dan Cianjur, yang juga terbagi menjadi 3 jenis, yakni ada Sunda Putri, Sukapura, dan Sunda Siger. Itu dia 3 fakta unik Siger khas Jawa Barat yang mungkin kalian belum ketahui. Hai Sobat Inspira, kalian tahu nggak sih sejarah Museum Geologi? Gedung Museum Geologi dibangun pada tahun 1928 dan diresmikan dengan nama yang diambil dari bahasa Belanda pada 16 Mei tahun 1929. Bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik yang keempat. Pada tahun 1850, kegiatan survei dan penelitian geologi di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah Belanda. Penelitian geologi semakin meningkat sehingga contoh batuan, mineral, dan juga fosil semakin banyak. Maka pada 1928 dibangun gedung yang dipertunjukkan bagi laboratorium dan museum geologi yang bertempat di Jalan Diponegoro, Bandung. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942 sampai 1945, Museum Geologi pada masa itu merupakan bagian dari Laboratorium Paleontologi dan Kimia. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, terjadi pengambil alihan kantor dari penguasa Jepang. Pengelolaan Museum Geologi beralih menjadi Pusat Jawatan Tambang dan Geologi atau PDTG. Revitalisasi Museum Geologi dimulai pada tahun 1998, kemudian dilanjutkan pada tahun 2012 sampai 2015 dan tahun 2019 sampai 2020. Itu dia sekilas sejarah Museum Geologi yang mungkin kalian belum ketahui ya Sobat. Hai Sobat Inspira, kalian mau tahu nggak fakta unik tentang siamang? Siamang merupakan salah satu primata jenis yang dapat dijumpai di Pulau Sumatera. Kera yang memiliki bulu berwarna hitam legam ini masuk ke dalam keluarga gibbon atau oa. Siamang merupakan jenis gibbon terbesar dari sekitar 18 jenis oa yang terbesar di seluruh dunia. Meskipun yang terbesar dari jenis oa, mereka tetap tidak sebanding dengan primata bertubuh besar lainnya, seperti gorila, simpanse, maupun orangutan. Selanjutnya, siamang memiliki keistimewaan. Pada suaranya, berkat kantung tenggorokan yang berwarna keabu-abuan hingga merah muda, kantung tersebut mampu menghasilkan suara super besar. Dan yang terakhir, primata dengan kemampuan memanjat terbaik. Hal ini tentunya dibantu berkat kedua tangan super panjangnya, yang memudahkan mereka untuk berayun hingga 3 meter dalam sekali ayunan. Tubuh ramping dan tulang ringan siamang juga memudahkan mereka ketika berayun. Kerennya lagi, jari jempol pada siamang mampu berputar 180 derajat. Itu dia fakta unik tentang siamang yang mungkin kalian belum ketahui ya Sobat. Hai Sobat Inspira, kalian mau tahu nggak sejarah tentang Kampung Naga? Yuk kita bahas. Kampung Naga merupakan sebuah kampung adat yang masih lestari. Masyarakatnya masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Mereka menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu mencampuri dan merusak kelestarian kampung tersebut. Warga Kampung Naga sendiri menyebut sejarah kampungnya dengan istilah Sunda, yaitu Parem Obor. Parem jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara singkat, yaitu padamnya penerangan. Hal ini berkaitan dengan sejarah Kampung Naga itu sendiri. Masyarakat menceritakan bahwa hal ini disebabkan oleh terbakarnya arsip atau sejarah mereka pada saat pembakaran Kampung Naga oleh organisasi DI, Darul Islam. Pada saat itu, Darul Islam menginginkan terciptanya negara Islam di Indonesia. Kampung Naga yang saat itu lebih mendukung Soekarno dan kurang simpatik dengan niat organisasi tersebut.
Oleh karena itu, Darul Islam yang tidak mendapatkan simpati warga Kampung Naga membumi hanguskan perkampungan tersebut pada tahun 1956. Itu dia sekilas sejarah Kampung Naga yang mungkin kalian belum ketahui ya sobat. Hai Sobat Inspira, kalian mau tahu nggak sejarah rumah yang dijadikan tempat pembacaan proklamasi? Rumah yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta menjadi rumah bersejarah bagi bangsa Indonesia. Rumah tersebut juga diketahui pernah ditempati oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan dijadikan tempat untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945. Namun, bangunan bersejarah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ini sudah lama rata dengan tanah setelah Soekarno memerintahkan agar rumah tersebut dirobohkan pada tahun 1962. Kemudian rumah tersebut dibangun gedung pola dan tempat Bung Karno serta Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kini di lokasi yang sama didirikan Monumen Tugu Proklamasi. Sejak masa itu, Jalan Pegangsaan Timur tersebut berubah menjadi Jalan Proklamasi. Itu dia sekilas sejarah rumah yang dijadikan tempat pembacaan proklamasi yang mungkin kalian belum ketahui ya sobat. Hai Sobat Inspira, kalian mau tahu nggak? Ini dia sejarah dari Kerajaan Pajajaran. Merupakan kerajaan bercorak Hindu terbesar di Pakuan atau di masa sekarang yang dikenal sebagai Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan pada 923 Masehi oleh Srijaya Bupati yang terbentang dengan luas di sepertiga atau seperdelapan Pulau Jawa. Kerajaan Pajajaran ini mendapat masa kemasannya saat pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi pada 1482 sampai 1521 Masehi. Sistem politik yang dijalankan pada masa itu adalah federal. Dengan begitu, posisi tertinggi dikuasai oleh seorang yang bergelar Prabu atau Raja. Agama yang dipegang saat itu adalah Hindu Saiwa. Hal ini terbukti dari jejak peninggalan prasasti Kiwali dan Sahyang Tapak. Itu dia sekilas sejarah dari Kerajaan Pajajaran. Hai Sobat Inspira, kalian mau tahu nggak fakta menarik Pantai Ranca Buaya? Ranca Buaya mengandung dua kata yaitu ranca yang berarti rawa dan kata lainnya yaitu buaya. Walaupun namanya terkesan menyeramkan, sobat tidak perlu khawatir akan hal itu. Pemandangan eksotis yang disuguhkan sangat memukau. Bukan hanya pemandangan alamnya saja yang menjadi daya tarik, adanya air terjun yang mengalir di dekat pantai juga turut menjadi daya pikat bagi wisatawan. Pantai Ranca Buaya ini memiliki banyak sekali macam biota laut yang tidak kalah indah dari pantai lainnya. Untuk melihat keindahan biota lautnya, sobat cukup menunggu di waktu sore saat air pantai sedang surut. Maka akan terlihat berbagai biota laut yang pastinya eksotis dan memukau. Itu dia sobat, fakta menarik Pantai Ranca Buaya. Makin tahu makin banyak ilmu hanya di Mau Tahu Gak?